Bapa, inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami mau tetap setia kepada Tuhan, walaupun kami berhadapan dengan pencobaan, masalah, beban pergumulan hidup. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kami, karena Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan bagi kami semuanya, ya Bapa. Terima kasih, berkati penyembahan umat-Mu, berkati kesaksian jemaat Tuhan, dan tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah jemaat-Mu dengan firman-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Tuhan memberkati kesaksian dari keluarga Pak Rahmat. Kiranya Tuhan selalu menolongnya. Baik, kita kembali membuka kitab kita dalam surat Roma pasal yang kedua. Kita akan membahas ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Surat Roma pasal 2 ayat 21 sampai 24. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, lalu jemaat Tuhan membaca ayat-ayat yang genap demikian. Jadi, bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? 2, 3. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? 2, 3. Semua yang percaya berkata amin. Silakan kembali kita melihat bagaimana dalam Roma pasal yang kedua ini, ayat 21 sampai ayat yang ke-24, di mana firman Tuhan memberikan teguran yang keras kepada orang-orang Yahudi, yang dikatakan bahwa mereka itu adalah sebagai saudara kasih dalam Tuhan, pendidik bagi bangsa-bangsa lain, pengajar bagi bangsa-bangsa lain, menjadi teladan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Namun apa yang terjadi, saudara kasih dalam Tuhan, dalam fungsi mereka sebagai pengajar, seperti dalam ayat-ayat yang kita baru baca dari ayat yang ke-21 berkata, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, titik 2 dalam kurung, saudara rumusnya tanda kutip, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri?
Jadi kita melihat bahwa saudara kasih dalam Tuhan, tidak disembunyikannya sesuatu, tetapi secara terang menderang dibuka begitu saudara dikasih. Sampai dibilang, jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain, tetapi engkau sendiri tidak mengajar dirimu sendiri. Seharusnya bagaimana? Rupanya saudara harus dimulai dari diri kita sendiri. Dalam konteks bagian ini bicara tentang bagaimana setiap orang-orang Yahudi itu sendiri maupun secara keseluruhan, di mana mereka saudaraku menjadi orang-orang yang terlebih dahulu mengajar atau saudaraku membentuk dan mempersiapkan diri mereka sendiri dengan ajaran hukum Taurat itu sebagai hukum yang diamalkan atau dilakukan dengan baik, sehingga saudara kasih dalam Tuhan, mereka menjadi pengajar yang baik, pengajar yang benar. Iya. Lalu dikatakan pada kalimat selanjutnya, engkau yang mengajar, apa itu? Jangan mencuri. Lalu mengapa engkau sendiri mencuri, katanya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Ajaran dalam konteks bagian ini kita sudah belajar tentang 10 hukum Taurat itu. Dari 10 poin itu, mulai pada bagian ini, jangan mencuri. Tetapi apa yang terjadi? Yang mengajar jangan mencuri, atau dalam konteks bagian ini adalah Israel atau Yahudi. Ternyata saudaraku, Tuhan bilang bahwa ternyata orang Yahudi sendiri juga mencuri. Nah, saudara, kita sekarang berbicara kepada kita masing-masing nih, saudara kasih dalam Tuhan. Karena saudara semua adalah pengajar-pengajar, adalah pendidik-pendidik saudara. Iya, pengajar dalam saudaraku rumah tangga kita, keluarga kita, suami istri dan anak-anak kita, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Iya, saudara mengajar, saudara mendidik, saudara memberitahukan saudaraku pola cara hidup yang baik dan juga menasihati. Memang harus demikian, karena itu adalah tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai saudaraku orang tua. Nah, tetapi perlu saudara kasih dalam Tuhan, kemantapan dalam hal pengajaran pendidikan ini saudara adalah dimulai dari diri kita sendiri. Iya, saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian ketika kita berkata jangan mencuri, maka betul-betul kita tidak pernah mencuri. Karena dengan kita tidak pernah mencuri, maka orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk anak-anak kita, saudaraku, mengiyahkan, mengamenkan, membenarkan semua nasihat ajaran yang kita sampaikan. Kenapa? Karena mereka melihat pada diri kita sendiri telah apa? Mengamalkan, melakukan ajaran, nasihat, didikan saudaraku, wejangan saudaraku yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, dalam bagian ini pun saudaraku seperti orang Yahudi ini, tetapi apa yang terjadi? Ternyata mereka sendiri mencuri, saudara. Baik, tapi jangan kita ikuti teladan mencuri, saudara kasih dalam Tuhan. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-22. Engkau yang berkata, jangan bersinah, mengapa engkau sendiri bersinah? Engkau yang jijik akan berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Iya, saudara, dikatakan jangan bersinah. Iya, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana tanggung jawab mereka, saudara? Iya,
sebagai terang, sebagai pengajar, sebagai pendidik, saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, ternyata memang ajarannya diajarkan, yaitu apa? Mereka berkata jangan bersinah, tapi apa yang terjadi? Engkau sendiri bersinah, katanya saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, engkau yang tadi berkata jangan mencuri, tetapi mencuri, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, kalau yang bersinah ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau bahasa literalnya sekarang ini, jangan berselingkuh, tapi engkau sendiri berselingkuh, saudara yang kasih. Jangan punya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara punya istri lebih dari satu, tapi ternyata saudara punya lebih dari satu istri, saudara, dan seterusnya. Saya pernah satu ketika berada di Tangerang Kota, iya, saudara kasih dalam Tuhan. Lalu kawan saya ini, saudaraku, agak kira-kira ya, agak bingung-bingung, heran, kaget-kaget begitulah, saudara kasih. Kenapa? Karena ada seorang gembala yang ternyata punya istri, tapi punya simpanan lagi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Punya perempuan simpanan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya tanya, bagaimana jadinya tuh jemaatnya? Kacau, dia bilang. Ya, kenapa saudara yang kasih dalam Tuhan? Tidak boleh bilang jangan bersinah, tetapi bersinah, jangan berselingkuh, tapi berselingkuh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Berikut, engkau yang jijik, katanya, akan segala berhala. Iya, ternyata saudara, kejijikan terhadap segala berhala itu, ternyata apa yang terjadi? Engkau sendiri merampok. Apa yang dirampok? Bukan cuma berhalanya, rumah berhalanya sekalian, saudara yang kasih. Saudara lihat bagaimana jahatnya mereka di hadapan Tuhan. Saudara ngomong jijik gitu, saudara, terhadap berhala, ternyata rumahnya berhala sekalian dirampok, kata firman Tuhan. Bilang saudara kasih dalam Tuhan, sina-sina, tetapi ternyata berbuat sina. Nah, ini kita masuk pada ayat yang ke-23. Engkau yang bermegang atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan pada bagian yang lalu mereka sangat bermegah. Kenapa? Karena mereka yang dikasih oleh Tuhan, saudaraku, hukum Taurat melalui Musa di atas gunung Sinai. Bangsa-bangsa lain tidak punya Taurat. Bangsa-bangsa lain tidak punya firman Allah. Bangsa-bangsa lain tidak punya petunjuk pola cara hidup dalam, saudaraku, hubungan dengan Tuhan dan juga dalam hubungan dengan sesama manusia. Tapi Israel satu-satunya bangsa di dunia yang menerima firman Allah atau hukum Taurat. Lalu apa yang terjadi? Mereka bermegah, saudaraku. Tidak salah, saudaraku, bermegah itu, tetapi persoalan masalahnya ada di mana? Ada di, saudaraku, mereka menghina Allah dengan apa? Melanggar hukum Taurat itu sendiri. Masalahnya ada di situ, saudara. Orang bangga berbahagia dengan apa itu tidak salah, tetapi saudaraku, yang salahnya itu kalau kita sendiri yang melanggar dan menghina Tuhan dan, saudaraku, firman Allah atau hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Baik, kita akan, saudaraku, melihat hal ini bagaimana saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus menjelaskan, menerangkan, saudaraku, hal ini kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang mendengarkan dia dalam menyampaikan firman Allah.
Mari kita membuka bagian ini dari Injil Matius pada pasal yang ke-23 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Baik, saya akan baca ayat-ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membaca ayat-ayat yang genap. Demikian, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, 2, 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. 2, 3. Mereka minta dan membuat selalu melakukannya atas orang, tetapi mereka sendiri tidak mau mengikutinya. Iya, saudara yang dikasih dalam Roma tadi itu khusus untuk orang-orang Yahudi. Iya, saudara yang kasih penekanan di situ, saudaraku, sebab fungsi tugas mereka dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, sekarang Tuhan Yesus sendiri ketika dalam bagian ini menghadapi ada 4 golongan. Yang pertama adalah murid-muridnya sendiri, 12 orang itu. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang datang mendengarkan Yesus menyampaikan firman Allah. Kelompok yang ketiga di situ ada ahli-ahli Taurat. Berikut ada juga orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah, saudaraku, orang-orang yang menjadi pengajar firman Allah di dalam kalangan agama Yahudi atau orang Israel. Iya. Melihat, mencermati, memperhatikan hal ini, maka ayat yang ke-1, Tuhan Yesus dikatakan berkata kepada orang banyak. Orang banyak yang datang mendengarkan Yesus dan juga murid-muridnya. Apa kata Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya itu? Ayat yang kedua. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Iya. Saudaraku, memang mereka ini, saudaraku, yang diberi kedudukan atau, saudaraku, tempat atau bagian dalam agama Yahudi. Karena ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini telah diajar atau telah belajar selama sekian tahun, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentang hukum Taurat dan firman Allah. Dan memang kalau orang-orang Yahudi ini diharuskan menghafal, saudaraku, semua kata kalimat sampai titik, koma, tanda seru, tanda tanya. Hebatnya mereka itu semua di dalam kepala mereka. Ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara-saudara. Iya. Sehingga mereka ini yang dikatakan menduduki kursi atau posisi atau kedudukan Musa. Kalau dulu Musa dalam memimpin orang Israel dalam hal menerima firman dari Tuhan, kemudian mengajarkan kepada umat Israel. Setelah Musa tidak ada, maka ahli-ahli Taurat inilah, orang-orang Farisi inilah yang menduduki jabatan atau kedudukan Musa sebagai, saudaraku, pengajar. Iya, saudaraku, bagi orang Israel. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu
yang mereka ajarkan kepadamu. Penekanan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang banyak, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang diajarkan mereka kepadamu. Karena yang menjadi inti pengajaran daripada saudaraku ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah firman Tuhan. Itu. Iya. Sebab itu Tuhan bilang, turuti dan lakukanlah segala firman yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepadamu. Nah, tetapi ada yang tidak boleh. Kalimat selanjutnya, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Iya, perbuatan-perbuatan mereka yang seperti apa, saudaraku, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini? Karena mereka mengajarkannya firman Tuhan itu, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Saudara, saya ambil sebagai satu perbandingan, saudaraku, coba perhatikan saudara, anak-anak saudara, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Umpamanya contoh yang sederhana saja, kamu jangan cerita-ceritain orang lain ya, kalau ada kenapa-kenapa gitu saudara, tetangga, contohnya gitu saudara. Lalu satu dan lain hal saudara bercerita suami istri tentang tetangga, saudara, itu anak-anak suka nguping loh saudara. Suka nguping saudara. Iya. Lalu mereka potong begini, papa mama bilang jangan cerita orang lain, padahal mama sendiri dengan papa cerita si om atau si tante atau siapalah begitu saudara kasih. Langsung begitu saudara. Iya. Karena saudara-saudara kasih dalam Tuhan, apa rupanya yang kita sampaikan, ajarkan itu mereka perhatikan saudara. Mereka perhatikan, mereka cernah, mereka saudaraku terima saudara. Walaupun mungkin kadang-kala saudara perhatikan, saudara kasih dalam Tuhan, agak-agak sedikit anak-anak begitu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, ternyata mereka juga memperhatikan kita begitu saudara. Bagaimana kita saudara kasih dalam Tuhan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada mereka. Nah, dalam bagian ini Tuhan Yesus mengangkat bagian ini. Iya, bahwa semua apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi itu lakukan semua. Tapi jangan mengikuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka hanya tahu mengajarkan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Nah, saudara-saudara yang dalam Tuhan, itu yang dalam ayat yang ketiga, kemudian ayat yang keempat, ya. Mereka mengikat beban-beban berat. Maksudnya begini, mereka memberi tanggung jawab beban, saudaraku, dan beban itu bukan beban ringan, saudaraku. Beban apa katanya? Beban berat, saudara-saudara. Agak kontradiksi, bertolak belakang dengan apa, saudaraku? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus bilang, marilah datang kepadaku bertanya semua, termasuk yang berbeban berat ini, yang letih lesu dan seterusnya, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi saudaraku, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi justru, saudaraku, memberikan beban yang berat kepada mereka begitu. Lalu dikatakan meletakkannya di atas bahu, saudaraku, orang. Tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya, tidak menyentuh beban itu. Maksudnya saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak melakukan saudaraku tanggung jawab itu saudara, tapi meletakkan beban-beban berat ini ke atas mereka.
Iya, saudara-saudara yang dalam Tuhan, seperti itu yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Kemudian kita lanjut saudaraku kembali kepada surat Roma tadi. Iya, surat Roma pada pasal yang ke-2 ayat yang ke-24. Iya, kita akan melihat Roma pasal 2 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama 2-3. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Seharusnya yang terjadi seperti begini. Oleh karena kamulah, maka nama Tuhan dipermuliakan di antara atau semua bangsa-bangsa yang ada di bumi. Karena salah satu janji itu begini, kamu akan menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa. Itu janji Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan kepada Abraham, saudara-saudara. Tetapi justru kebalikan yang terjadi kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, yaitu apa? Nama Tuhan dihujat di antara bangsa-bangsa lain karena orang-orang Yahudi sendiri telah melakukan, saudara yang kasih dalam Tuhan, pola cara hidup yang tidak menjadi pendidik yang baik, tidak menjadi pengajar yang baik, tidak menjadi penuntun yang baik, kemudian tidak menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Padahal saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka Tuhan jadikan berkat semua bangsa di bumi, dikatakan beroleh berkat oleh karena Israel, saudara yang kasih. Baik, sekarang pertanyaannya saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, apakah saudara yang kasih dalam Tuhan, ahli-ahli Taurat ini, saudaraku orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, dan nabi-nabi palsu akan tetap ada atau akan muncul, saudaraku, dalam kekristenan pada akhir zaman, baik di zaman kita ini sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali. Apakah akan tetap ada seperti begini, saudara yang kasih dalam Tuhan? Baik, kita akan buka sebagai bagian terakhir pada pertemuan kita malam hari ini. Iya, dari surat 2 Petrus, iya, pasal yang kedua, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Baik, saya baca ayat yang pertama dan jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua. Iya, ya cukup panjang ayat yang ke-1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2, 3. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka dapat bermalam akan dihujat. Ternyata saudaraku, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, ya,
maupun saudara yang kasih dalam Tuhan, ahli-ahli Taurat, saudaraku, dan juga orang-orang Farisi, ternyata oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 2 ini, ayat yang ke-1 berkata, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Iya, kalau dulu nabi, saudara yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini yang tampil adalah guru-guru palsu. Guru-guru palsu maksudnya, saudara yang dikasih, dalam ayat ini dijelaskan, guru-guru palsu itu yang pertama, mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan jemaat itu. Jadi mereka akan memasukkan ke dalam jemaat, ke dalam gereja, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu pengajaran sesat yang maksudnya begini. Tidak ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan juga di dalam Perjanjian Baru. Jadi sesuatu ajaran yang baru, saudara-saudara. Iya. Itu yang akan dimasukkan ke dalam gereja, ke dalam jemaat gereja lokal, maupun saudara kepada gereja jemaat secara universal atau keseluruhan, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di sini yang bertanggung jawab untuk menyaring pengkhotbah pengajar itu adalah gembala, saudara-saudara. Kawan-kawan saya yang pernah mengajar di gereja ini, saudara-saudara, kemudian saya lihat tidak sehat, saya stop sampai sekarang, saya tidak panggil lagi. Biarpun dia minta, saya tidak kasih, saudara kasih. Karena ini bahaya, saudara kasih dalam Tuhan. Pengajaran sesat itu. Iya, saudara kasih dalam Tuhan. Karena tidak perlu sebetulnya banyak bicara hal yang dari luar, bicara saja konsep atau bagian firman saja. Tidak usah ngomong yang enggak gitu loh, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, saya tidak suka ketika orang mulai bicara yang tidak ada hubungan dengan firman. Karena apa? Secara tidak disadari memasukkan pengajaran yang sesat. Dan jemaat kan mengkonsumsi, mendengar, semua dimasukin, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kalau saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara yang sudah dewasa akan menyaring begitu, disaring gitu, saudara. Tapi jemaat yang lagi saudara semangatnya bertumbuh begitu, belum punya filter, saudara kasih, dia telan aja semuanya, saudara. Tentunya saudaraku menyesatkan, bukan cuma menyesatkan, perhatikan, yang membinasakan. Penyesatan itu tidak pernah membawa orang lebih baik. Akhirnya adalah apa? Membinasakan, membunuh, menghancurkan, membawa orang ke neraka. Itu pengajaran sesat, saudara. Yang berikut, saudara, itu yang kedua dalam ayat ini, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Sampai kepada tingkat mereka menyangkal, saudara, Pencipta sarwa sekalian alam ini, dan juga menyangkal Yesus sebagai yang menebus dan sebagai juru selamat. Akan sampai kepada tingkatan itu, saudara-saudara. Ia menyangkal Tuhan yang menciptakan, menyangkal Yesus yang menebus dan mengampuni, saudara. Iya. Lalu dikatakan, saudara kasih dalam Tuhan, dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri daripada guru-guru palsu itu dan juga atas jemaah, saudara-saudara, yang apa? Yang menerima ajaran-ajaran sesat ini, saudara, daripada guru-guru palsu ini. Ayat yang terakhir, ayat yang kedua, saudara, ayat yang kedua bilang,
banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Saudara perhatikan itu bagaimana guru-guru palsu ini punya pengaruh, saudara. Ini sudah dibilang oleh Petrus, yaitu apa? Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup guru-guru palsu yang menyesatkan tadi itu, yang membinasakan jemaat dan membinasakan juga dirinya sendiri. Guru-guru palsu ini bagaimana? Dikuasai oleh hawa nafsu. Tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengekang diri, saudara. Galak, saudara, galak, jahat, emosional, saudara. Itu ciri-cirinya supaya saudara tahu, karena yang dikedepankan itu adalah hawa nafsu, saudara-saudara. Iya. Dan karena guru-guru palsu ini maksudnya apa yang terjadi? Jalan kebenaran akan dihujat oleh orang lain, saudara-saudara. Dihujat oleh orang lain karena mereka bilang, katanya orang Kristen, saudara kekasih dalam Tuhan, bicara tentang kebenaran, bicara tentang kekudusan, tapi lihat katanya hidup dalam hawa nafsu, mabuk, judi, punya istri sekian, suami laki sekian. Nah, saudara, yang dihujat siapa? Jalan kebenaran, saudara-saudara. Tuhan Yesus, firman Tuhan, saudara-saudara. Karena melihat cara hidup guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan juga jemaat-jemaat yang mengikuti gaya hidup mereka, saudara-saudara kekasih dalam. Nah, kemudian orang-orang dari luar melihat gitu, saudara-saudara kekasih dalam itu. Iya. Nah, ini saudara-saudara perlu diwaspadai, dan saudaraku, bagi kita masing-masing, saudara kekasih, ya. Yang tadi kita kembali mundur ke belakang adalah mengajar diri kita masing-masing, saudara. Bagaimana kita menguasai diri, saudara, mengekang diri, saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, mohon supaya Tuhan memberi kita penguasaan diri, kecakapan, begitu saudara. Kita mengajar, mendidik diri kita masing-masing, saudara, supaya betul-betul, saudaraku, keteladanan itu, saudaraku, muncul dari diri kita, dari pribadi kita, baik dengan perbuatan kita maupun dengan saudaraku dengan perkataan kita, dengan karya-karya saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kiranya apa itu menjadi sebuah kesaksian, menjadi sebuah saudaraku berkat, menjadi sebuah keteladanan, menjadi sebuah terang, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menjadi tuntunan, saudara, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bicara mulai itu dari mana? Dari diri kita, dari sebuah lembaga kita yang namanya lembaga rumah tangga kita, keluarga kita. Kita punya anggota di dalamnya, kita punya tanggung jawab, saudaraku, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, saudara. Bukan saja itu, kepada komunitas yang ada di mana saudara berada, ke dalam gereja ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, saudara kekasih. Tuhan mau supaya kehadiran kita di sana, saudara, yaitu apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Jangan nama Tuhan dihina, dihujat, bahkan jalan kebenaran itu dihujat, saudara-saudara, karena adanya guru-guru palsu ini yang hidup dalam hawa nafsu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang mengikutinya. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, agar kita menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita.